Makan ditanggung. Oh, makan ditanggung? Iya, makan ditanggung. 3 kali sehari? Bukan lagi 3. Pagi, siang, sore, malam. Betul-betul susah sekali berbahasa. Sampai di sana, karena tidak tahu bahasa kan, sering menangis. Gara-gara tidak tahu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di Win Talks, di mana episode kali ini ada tamu spesial. Jauh-jauh datang dari negara orang, asik. Tapi dia masih warga negara Indonesia, hanya saja kerja di luar negeri. Dan salah satu alumni kita juga yang sekarang sudah hadir bersama-sama kita di studio. Mari kita sambut Asni. Halo, my name Asni. Oke, Asni. Sebelum kita lanjut nih Asni, boleh mungkin diperkenalkan diri dulu, kemudian asalnya dari mana, kemudian dulu waktu kuliah jurusan apa yang diambil? Iya, saya asalnya dari Pantai Timur, masih negara Indonesia ya. Pantai Timur. Waktu itu saya sempat juga kuliah di sini, alumni di sini. Itu tahun 2018. Terus saya ambil di masih sekolah Widya Nusantara Palu dulu. Sekarang, masih Stikes berarti Asni ya? Iya, masih Stikes, oke. Masih Stikes. So aku ambil di sini ambil kebidanan. Berarti D3 kebidanan Asni? Iya, D3 kebidanan. Oke, jadi belum lanjut berarti ya, masih D3? Iya, masih D3. Oke Asni. Berarti 3 tahun berkuliah di kampus Universitas Widya Nusantara. Banyak mungkin kenangan juga di sini berarti Asni ya? Ya banyak sih. Oke, banyak kenangan banyak yang ada sekali. di kampus ini. Masih dengan siapa ya yang dulu ibu siapa ya yang ibu almarhum. Ketua yayasan kita. Ketua Oke, yayasan. iya ibu. Banyak sekali kenangan bersama ibu itu. Ibu Kori, Pesta Iya, Kori Siotang, iya. Oke Asni, ini kan saya dengar ada pulang ke Indonesia. Iya. Makanya kami di kemahasiswaan itu kayaknya bagus kalau kita undang untuk kita bincang-bincang dengan Asni tentang bagaimana pengalamannya Asni di luar negeri. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin bisa mungkin Asni ceritakan kenapa sampai tertarik untuk mau bekerja ke luar negeri. Oke. Waktu itu masih sementara kuliah. Terus ada seminar waktu itu bersama Pak Sugi sama kurang tahu yang siapa ya waktu itu yang Korea. Ada 2 jurusan Korea sama Saudi. Ada seminarnya waktu itu di kampus ini. Oke. Terus bla 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 kita dengar mau ajak semua siswa mungkin ada yang mau tertarik mau kerja di luar negeri atau Korea atau Saudi. Di situ diperkenalkanlah kami tentang pekerjaan di sana. Dari situ masih iseng-iseng mau kerja atau tidak ya, tapi masih dalam proses kuliah kan. Selesai kuliahnya itu saya waktu itu selesai kuliah masih sempat kerja di sini. Oke. Waktu itu masih honor lah orang bilang. Oh, sempat berarti di salah satu puskesmas atau klinik? Puskesmas. Oh, di puskesmas. Puskesmas. Terus setelah itu mungkin 1 tahun saya honor. Iseng-iseng mau coba kerja di luar negeri. Kuhubungilah Pak Sugi. Oke. Hubungi Pak Sugi, tanya Pak Sugi bagaimana pekerjaan di sana? Apakah bagus? Bisa terjamin kami? Maksudnya dalam dirinya kita kan ini luar negeri kan? Yeah. Takutnya kenapa-kenapa. Ya Pak Sugi bilang begini-begini. Di sana kerjanya bagus. Kalian tidak bakalan kenapa-kenapa karena kalian dijaga pemerintah. Karena bukan ilegal. Oke. Sudahlah dari situ coba masuk dari Pak Sugi, kita training di situ tempat belajar bersama dengan teman-teman. Kursus bahasa berarti iya, ya, dulu kursus bahasa. Iya. Selama berapa bulan? 3 bulan. Selama 3 bulan di dengan Pak Sugi berarti di rumahnya Pak Sugi. Iya. Oke. Selain tadi itu dengar-dengar maksudnya waktu seminar atau mungkin bursa kerja kalau mungkin tidak salah kemarin itu sampai tertarik ke Saudi. Selain itu apa yang memotivasi Asni? Kayaknya saya harus kerja luar negeri ini. Selain tadi itu dengar
waktu ada kegiatan yang dibuat oleh kampus ya. Kira-kira apa yang sampai membuat Waktu itu awalnya kan masih kuliah, belum tahu bagaimana lapangan kerja, gajinya, gitu kan. Akhirnya memutuskanlah karena itu faktor ekonomi. Lagi-lagi faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi. Jadi ya mau tidak mau ya harus. Apalagi dengar gajinya cukup luar biasa ya kalau kerja dari luar negeri. Maksudnya untuk kita di Indonesia kalau dengar gaji sebegitu, kalau kita bilang gaji 2 digit ya. Iya, gaji 2 digit. Iya. Jadi menambah semangat Asni untuk lanjut. Menambah semangat karena apa, kita di sana kita kerja tapi gajinya kita itu sesuai. Oke. Pada saat sementara kursus bahasa dengan Pak Sugi, itu selain itu apalagi yang dipersiapkan untuk ke luar negeri? Selain kursus bahasa, waktu itu kita urus berkas-berkas. Berkas-berkas apa saja itu yang disiapkan waktu itu? Surat keterangan orang tua, terus pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Minimal berapa tahun kemarin Asni punya? Minimal 1 tahun. 1 tahun sudah bisa berarti ya? Berarti sudah bisa. Oke, selain itu? Selain itu ya dana. Oh dana awal untuk berangkat. Dana untuk penerbangan. Oke. Ini bahas soal dana awal. Berarti sebelum berangkat itu Asni mempersiapkan juga ya dana untuk. Jadi tidak jangan sampai orang kira mungkin ke sana gratis atau free ya, tapi ternyata ada dananya yang harus dikeluarkan. Jadi berkorban dulu ya. Berkorban dulu. Tapi setelah itu insya Allah bakalan kembali. Oke. Dan itu mungkin biaya yang dikeluarkan lebih ke untuk kepengurusan semua itu untuk berangkat ya. Karena waktu itu saya melalui Pak Sugi, karena Pak Sugi ada lagi atasannya di Jakarta. Itu kayak PT. Oh iya PT, salah satu PT berarti ya yang memberangkatkan Asni. Oke, kemarin Asni juga saya dengar-dengar ini ada cerita menarik terkait pada saat persiapan untuk berangkat. Jadi teman-teman ini salah satu alumni kami yang mau berangkat dan jalannya itu lumayan panjang ya. Karena katanya berapa kali tidak diterima pada saat interview, diulang lagi sampai diterima. Oke, mungkin bisa diceritakan Asni berapa kali interview sampai bisa diterima dan kalau interviewnya itu apakah cuma di Palu atau keluar kota juga? Ya, pertama waktu itu interview kita ada interviewnya di Palu. Di Palu itu di bagian Palu ini. Terus dipersiapkanlah Pak Sugi, ada interview nih, kalian mau ikut? Kalau mau ikut, ayo rame-rame ikut. Siapa tahu bisa gol langsung. Terus salah satunya aku. Oh, langsung ikut. Salahnya satu. Ini aku. interview pertama. Iya, interview pertama. Itu tahun berapa? Itu waktu itu kayaknya masih 2000 berapa ya? 22, 21, 22, 20. Iya, sekitaran tanggal 2020-an. 2022 mungkin. 2022 kayak. Iya. Aku lupa. Pokoknya itu sekitaran 2000. Iya, karena kan wisuda 2021 kan? Iya, 2022. Sekitaran 2022. Iya, 2022. Oke. Interviewnya waktu itu di Palu berarti? Iya, di Palu. Ada berapa orang waktu itu interview? Kita sekitaran berapa orang ya? 20 orang. Iya, 20 orang. Itu dia online atau offline kemarin? Offline. Berarti langsung. Berarti ada usernya memang yang datang langsung ke Palu. Usernya datang langsung itu kalau nggak salah orang Arab. Oh, langsung dari rumah sakitnya Arab. Berarti HRD dari rumah sakitnya langsung. Akomodasi dari sana langsung. So, kita interview di situ, bla bla bla. Awalnya interview itu sebenarnya mau goal, cuman karena gagalnya itu karena ijazahnya itu nggak sama dengan pekerjaan. Maksudnya lama pekerjaannya. Oh, itu. Iya, oke. Jadi ya batal. Jadi ada salah satu berkas yang tidak memenuhi syarat dari user yang datang itu atau itu. Dari tempat kerja yang akan dilamar itu. Oke. Terus interview kedua itu kalau nggak salah kita online.
Interview kedua online. Iya, online. Masih di Palu juga berarti waktu Iya, itu. masih di Cuma Palu. karena online kan. Iya, online di Palu bla bla bla. Berapa orang waktu itu yang interview kedua? Interview kedua itu kita 15 orang. 15 orang. Iya, 15 orang. Selain Asni ada tidak alumni dari Widya Nusantara waktu itu yang interview juga? Widya Nusantara Palu. Ada sih tapi senior. Senior. Iya. Perawat bidan? Kayaknya perawat sama bidan. Oh, ada perawat, ada Iya. bidan. Oke. Gitu. Interview kedua masih Masih gagal. gagal juga. Iya. Oke. Gagal. Terus interview lagi yang ketiga. Semangat ini. Semangatnya Pak Sugi bilang semangat karena ini interview ketiga siapa tahu lagi lolos. Ya udah semangat. Setelah itu interview ternyata gagal juga. Interview ketiga masih online juga? Masih online. Masih online juga. Oke, sebelum lanjut ke interview keempat ini. Ini Iya. interview ketiga ini kan berarti sudah cukup lama ini. Iya, Tapi waktu sementara interview itu sambil kerja juga? Masih sambil kerja? Iya sambil kerja. Di Palu? Iya. Sorry, interview ketiga kalau nggak salah itu ke Makassar. Sorry. Oh, Ke Makassar, iya. Ke Makassar. Ke Karena Makassar. usernya datang Iya, di usernya Makassar. langsung ke Makassar. Berapa orang ke Makassar waktu Ke itu? Makassar itu waktu itu 15 ya, 15 orang. Jadi 2 mobil. 2 mobil. Berarti ke Makassar Ke langsung. Makassar langsung. Sebelum kita lanjut ke interview terakhir atau interview keempat, setelah pulang dari Makassar itu, bagaimana reaksi orang tua dengar belum lulus ini sudah Iya. 3 kali interview? Ya begini, sempat orang tua bilang kan, ini sudah interview yang ketiga masih mau karena sudah gagal kan. Tapi dirinya saya enggak. Masih tetap Masih semangat. tetap semangat karena Oke. ini pekerjaan kan. Iya. Siapa lagi yang mau bisa bekerja di sana kan? Iya, Lumayan iya, juga gaji. Terus orang tua bilang, "Oke, kalau memang masih mau, lanjut." Akhirnya kerja keras ini pokoknya belajar bagaimana bisa sampai interviewnya nanti bisa lolos pas toh. Sudah dari situ belajar. Besoknya lusanya itu ada interview. Pak Sugi chat kita di grup. Besok ada interview nih. Interview keempat Iya, itu sudah? interview yang keempat. Online offline waktu itu? Online. Online Uh-uh, lagi. Online. Oke. Terus Pak Sugi bilang, mau nggak? Usernya masih sama? Enggak. Beda? Itu yang terakhir perempuan. Perempuan. Iya, perempuan. Tapi rumah sakitnya masih sama? Rumah sakitnya ya sama. Masih sama, hanya beda penempatan? Beda penempatan. Ada penempatan. Oke. Nah, Itu berapa orang? Di situ kita 10 orang 10 ya. orang Iya, yang 10 interview orang, keempat itu. interview yang keempat. 10 orang terus interview. Kalau nggak salah aku interview yang ke 5. Dari 10 orang itu Dari 10 interview orang ke-5. Udah, yang kelima interview. Setelah itu interview berhadapan, maksudnya lihat lewat ini kan, lewat komputer saja kan. Iya. Berhadapan dengan Miss. Terus di situ pertanyaannya pas interview itu, bagaimana kau melakukan pasien seketika pasien itu tidak sadar. Oh, oke. Itu. Jadi pertanyaan Pertanyaan emergency. Hipertensi kayak begitu. Iya. Ya langsung jawab. Tapi di situ karena bahasa kan, Iya. gagal di bahasa, tapi tahu bahasa Indonesianya, cuman mau Untuk bilang ke membahasakan. Inggrisnya ini Iya. susah. Diberikan lagi pertanyaan lain. Pertanyaan lain itu kalau nggak salah pertanyaannya kita disuruh apa yang kau lakukan ketika kau berada di rumah sakit. Oh. Sudah berada di rumah sakit dengan Iya. pekerjaanmu. Ya itu aku bilang TTV pasien. TTV pasien, kalau memang ada pasien yang datang melahirkan, ya kita lakukan observasi. Itu. Dilakukan itu. observasi. Kayaknya Asni ini sudah agak canggung bahasa Indonesia ya. Kayaknya lebih lancar bahasa Inggris. Cuma masalahnya sayanya kayaknya yang agak susah ini kalau menangkap kalau bahasa Inggris. Itu. Jadi ya udah, jadi jawab I can do patient observasi. So I can make it myself. Yeah. Do patient. If the patient want to blah blah blah, okay I will. Oke, jadi So- Indonesia
Translate-nya nanti ada di bawah. Oke, jadi jawabannya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi dijelaskanlah apa yang harus dilakukan pada saat pasien masuk dan lain-lain. Ya, alhamdulillah pas itu mungkin pikirkan, ya kan anak-anak Indonesia kan mau kerja. Jadi dilakukanlah observasinya, mungkin Indonesia ini mungkin anak-anak Indonesianya bagus pekerjaannya, maksudnya rajin. Kita bisa melakukan, tapi dengan bahasanya kita kurang kan. Jadi bilang mungkin pas kita di sana mungkin akan dilakukan lagi pelatihan. Dilakukan, akhirnya bisa. Akhirnya setelah 4 kali interview, Asni akhirnya lolos. Alhamdulillah di situ. Pas lolos, udah bilang orang tua. Langsung tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak. Waktu itu berapa dalam tanda kutip langsung ditanda tangan kontraknya? Kan setahu saya langsung ada kan di situ berapa yang ditanda? Waktu itu masih pertama ya, masih 2.300 real. Kalau di Indonesia kan dia sekitaran 10 juta. Iya, 10 juta. Oke, teman-teman semua. Jadi tanda tangan kontrak pertama gaji langsung 10 juta. Kayaknya kalau kita di sini PNS pun yang golongan 4 kayaknya belum sampai begitu gaji pokoknya ya. Apalagi ini baru awal. Dan kalau di sana kan ada jenjang karir juga ya? Iya, ada. Oke. Ada jenjang karirnya. Oke, Asni. Sebelum kita lanjut lagi nih. Jadi saya mau tanya juga. Kemarin itu pada saat memang sudah memutuskan, ini saya mau lanjut. Orang tua memang mendukung atau bagaimana? Iya, alhamdulillah mendukung. Mendukung. Iya. Dia tahu juga bahwa akan ada pengorbanan awal dalam secara finansial, ada yang harus disiapkan. Iya, sudah bilang dari awal, bilang papa ini mau kerja di sana tapi butuh biaya untuk ke bagian pengurusannya itu apa semua visa apa kan. Terus bapak bilang itu sekitaran berapa? Iya, boleh itu mungkin di-spill ya supaya teman-teman juga tahu itu. Itu sekitaran berapa nak? Dibilang lah itu kalau nggak salah Pak 20 lebih. 20 juta lebih yang harus disiapkan. Reaksi orang tua itu, nah, tidak ada yang kurang lagi selain itu. Tapi mau kerja, jadi kasih semangat lagi orang tua, kasih pasti dan Pak itu cuma 20, kok bisa Papa carikan, insya Allah ada kembalinya. Begitu aku bilang toh, sudah Bapak bilang, tapi mau cari di mana ini nak? Banyak sekali, besar nih. Ya orang tua itu berpikir bagaimana solusinya ini cari uang. Akhirnya nggak tahu ya bagaimana, dapatlah uang, selesai, oke. Waktu itu langsung disiapkan 20 semua atau? Ada tapi masih lama selesai di situ. Tapi ini pemberangkatannya sudah mau pergi. Pergi. Salah satunya motorku. Motormu. Akhirnya yang motor kugade. Digadekan. Iya, bukan dijual tapi ya digade saja. Digade. Sebagai untuk tambah-tambah. Ya, digade sama orang. Dan waktu itu 15 juta kugade. Motor yang selama ini kau pakai kuliah. Iya, itu. Hanya digade. Untuk bisa berangkat. Berangkat ya. Nah, kugade 15 juta dapat. Sisanya tinggal cari-cari ke orang kayak bisa pinjam kan. Siapa tahu bisa nanti dikembalikan ya. Gitu. Akhirnya karena memang niat mau pergi ada saja. Alhamdulillah kembali. Ya. Itu saya memang sudah niat kan. Jadi pas pinjam sama orang itu waktu digade gade motor, aku bilang insya Allah gaji pertama aku dan gaji kedua aku kembalikan. Langsung aku kasih begitu sama yang tempat bagade motor. Iya, oke. Itu tempat penggadaian memang atau cuma kayak orang yang bantu-bantu? Orang yang bantu saja. Itu dia bilang, oke, kalau memang pasti ya, tapi aku bilang kan gajiku di sana juga nggak sedikit kan. Saya bilang ini gajiku ya, orang bilang lumayan lah. Jadi itu gaji pertama sama gaji kedua. Langsung kau selesaikan itu duluan. Itu. Luar biasa teman-teman. Jadi memang kalau kita ada niat dan butuh sedikit usaha dan pengorbanan, itu betul. Ada saja. Jalan harus ada. Gitu. So, alhamdulillah pas kerja di sana dapat tim
Masya Allah. Oke, jangan dulu mungkin di Will, kita nanti lanjut perlahan-lahan supaya Oke. Mungkin teman-teman bisa lihat bahwa ini step by step yang Asni lalu itu sangat panjang. Iya. Butuh berarti mulai kursus sampai Sugi setelah lulus Iya. Setelah wisuda. Setelah wisuda, Sudah mulai itu kursus sama Pak Sugi atau nanti awal 2022? selesai kuliah itu terus sempat honor dulu. Oke, sempat Iya, honor. sempat honor, bla bla bla. Habis itu karena gaji tidak sesuai, niatlah hubungi Pergi Pak Sugi. Pak Sugi. Berarti waktu itu tahun 2022. Iya, Berangkatnya tahun akhir 2022. Iya, akhir 2022 November. Oh, berarti tidak sampai 1 tahun Iya, persiapannya tidak sampai 1 berangkat. tahun. Luar biasa. Itu termasuk cepat. Iya, termasuk cepat. Karena ada beberapa juga teman itu lumayan lama, ada yang sampai 1 tahun, 1 tahun lebih. Karena mungkin Alhamdulillah waktu itu pas saya sama teman-teman cepat. termasuk cepat. termasuk Oke, cepat. jadi tidak sampai 1 tahun Iya, langsung tidak berangkat. sampai 1 tahun berangkat sudah. Sampai pada saat berangkat itu Asni dari Palu langsung ke Saudi atau Tidak. masih ke Jakarta dulu atau ke Surabaya dulu? Setelah tadi ya, setelah Iya, jual iya. bukan jual ya, gade Gade motornya, dapat uangnya langsung Nah, setelah itu pengurusan dulu di sini semua apa Berkas-berkas kalau yang ada di berkas-berkas sini. yang ada di sini disiapkan semua, harus clear, semua harus ada. Selesai, terakhir minta tanda tangan orang tua. oh surat izin orang Surat izin orang surat tua. izin orang tua. Surat izin orang tua minta tanda tangan. Itu mintanya gimana ya, orang tua mau kasih atau tidak, ini sudah orang bilang sudah finish ini, sudah Iya. selesai. Iya. Sudah goal. Mama lagi berpikir bilang begini, ini terlalu jauh nak, mau pergi betul ini. Sudah mau berangkat Sudah masih mau berangkat, masih dipertanyakan. masih diragukan Masih lagi ya. diragukan. Sudah, jadi dibilang lagi ini betul mau pergi nih. Terus gue bilang, iya betul ma mau pergi nih. Tapi bagaimana jauh sekali ini mau pergi di Saudi. Iya. Saudi Indonesia itu tidak gampang. Sudah, jadi dibilang, tapi kau niat sekali karena kerja di sana. Niat sekali, insya Allah. Niat sekali. Oke. Selesai, ditanda tangan lah sama orang tua. Langsung berangkat ke Setelah dari Palu? Palu, kita langsung pergi ke Jakarta. Oh, ke Jakarta dulu. Jakarta Di dulu. Jakarta berapa lama? Di Jakarta waktu itu dua bulan lebih. Karena kita menunggu visa. Oh, menunggu visa yang lama. Visa itu, visanya yang lama. Oke, jadi selama di Jakarta itu untuk Selama di Jakarta itu tempat tinggal makan itu bagaimana? waktu itu kita tinggal di di kantornya PT itu. Oh, di kantor PT. Iya, di kantor itu selama itu. Terus selain itu karena menunggu visa kan lama waktu itu dua bulan baru ada. Setelah itu kita masih cek in apa semua kesehatan. Oke, cek kesehatan. Iya gitu. Baru untuk berkas-berkasnya lagi difailkan untuk kirim ke Saudi. Oke, sampai sudah keluar berarti 2 bulan itu Iya, lamanya 2 menunggu. bulan. Dan berarti tiket dari Palu ke Jakarta itu Asni yang tanggung sendiri. Iya, tanggung sendiri. Untuk dari Jakarta ke Saudi baru dari rumah sakit atau dari PT-nya atau bagaimana? Dari rumah sakit. Oh, dari rumah sakitnya Dari rumah langsung sakit yang persiapkan untuk tiket dari Tiket Jakarta dari ke Saudi. ke Saudi. Oke. Gitu. Jadi kemarin itu setelah tanda kontrak Asni dapat penempatan di mana? Di Saudi kan lumayan banyak kota-kotanya. Jadi untuk teman-teman semua mungkin yang kurang atau jarang lihat-lihat yang taunya ya Saudi, Mekah, Madinah. Ternyata kan di sana banyak juga kota-kota dan ada juga katanya kota metropolitannya kan. Iya. Nah, Itu luas juga. Jadi waktu itu di Jakarta selesai 2 bulan lebih keluarlah. bisa. Keluar visa. Terus surat kontrak di sana sudah Iya. keluar. Penempatannya itu di Kobar. Di Kobar. Iya. Jadi dari waktu itu kontrak berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Berarti ini sudah perpanjang kontraknya Iya, sih? sudah perpanjang. Luar biasa. Setelah diulang 2 tahun berarti Iya. sudah perpanjang harusnya karena 2022 kan. 3 4 ini sudah jalan. sudah berjalan 1 kontrak. tahun lagi berarti. Sudah jalan kontrakku sekarang sudah jalan 5 bulan. Oh, 5 bulan. Ini 2 tahun lagi. Iya, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Oke, kita lanjut lagi Asni. Setelah sampai di sana, ini berangkat kan sudah berarti
2 bulan menunggu Jakarta, langsung berangkat. Berarti sampai di sana langsung di Kobar, langsung sampai di. Tidak, waktu itu karena tiketnya itu sampai di Riyadh. Oh, ke Riyadh dulu. Jakarta Riyadh. Jakarta Riyadh karena itu waktu itu gabung sama teman yang Riyadh. Oh, oke. Gitu. Jadi ditempatkanlah di Riyadh. Selesai penerbangannya sampai di Riyadh, kita sudah ada masing-masing dari rumah sakit. Oh, langsung difasilitasi. Diambil, iya. Langsung ada diambil bis. Masing-masing, ada bisnya, Ada ada bis. mobilnya. Sudah, jadi kita waktu itu berangkatnya berapa orang ya? 6 orang kok saya. Iya, 6 Oke. orang. Ya, waktu itu dari Indonesia berapa orang yang berangkat yang satu sama-sama? Satu lettingnya saya itu waktu itu kita 15. Dari seluruh Iya. Indonesia? Dari Indonesia. 15. Asalnya iya dari Palu semua. 15 itu dari Palu Iya, semua? 15 orang Luar itu dari Palu biasa, semua. Sulawesi Tengah. Ada yang pergi itu sudah lama bawa honor di sini di Palu, memutuskan pergi satu letting dengan saya. Oke, jadi lama honor di Iya. salah satu instansi pemerintah mungkin tidak sesuai Tidak secara sesuai. pendapatan atau gajinya, jadi dia memutuskan untuk berangkat Iya. juga. Oke, sampai di sana berarti setelah dijemput langsung ke Kobar menggunakan Iya, menggunakan kendaraan yang kendaraan difasilitasi yang atau yang disiapkan oleh Iya, rumah sakit. Rumah sakit. Untuk di sana awal tempat tinggal? Awal tempat tinggal pertama di sana Iya. di rumah sakit di bagian atas. Oh, tinggal di rumah sakit. Karena di bagian atasnya itu ada kayak tempat-tempat untuk dokter. Oke. Kayak orang bilang kayak apartemennya begitu. Oh, ya. Karena awalnya kan pergi tidak ada tempat, jadi ditaruhlah di situ dulu di tempatnya dokter-dokter itu selama 3 bulan. 3 bulan. Satu berarti dia per kamar atau Per dalam kamar. per kamar? Satu kamar berapa orang kali? Per kamar itu kita 3 orang. 3 orang. Tapi di dalamnya itu lengkap tapi sudah. Iya, lengkap sudah, semua lengkap. Ada 2 kamar waktu itu di situ. Oh, berarti ada 2 kamar iya, dalam 2 satu. kamar. Yang sebelah kita Indonesia bertiga, yang sebelahnya Pakistan. Oh, dari Pakistan. Oke. Tapi di dalamnya lengkap berarti dapur. Iya, lengkap semua. Oke. Makan ditanggung. Oh, makan ditanggung. Iya, makan ditanggung. 3 kali sehari. Bukan lagi 3. Pagi, siang, sore, malam. 4 kali. 4 kali. Itu ditanggung full. Ditanggung. Kalau di Indonesia 4 sehat 5 sempurna saja 3 kali sehari sudah lumayan itu ya. Apalagi ini 4 kali ya. 4 kali ditanggung semua itu makanan. Itu selama 3 bulan itu waktu tinggal di situ ditanggung berarti. Iya, ditanggung. Jadi Sebelum juga pergi memang ada di surat kontrak itu memang ada uang makan. oh, Gitu. oke. Jadi ada uang makan Uang memang. makannya ada, kita ditanggung. Selain tadi yang Mm. tapi itu hanya untuk berlaku 3 bulan atau seterusnya? Seterusnya Sampai sekarang. sampai berarti? sekarang. Sampai sekarang ada uang makan. Oh, jadi biar Jadi kita itu kerja di sana cuma tahu kerja, tidur. makan itu kalian berarti mereka yang persiapkan. Iya, maksudnya mereka kasihkan uang ke kita kalau pertama kan mereka yang siapkan. Oh, karena belum tahu untuk kan, situasi ya, kan. Situasinya, jadi pas udah lama-lama dipindah, terus dipindahnya itu ya akomodasinya wow, bagus juga. Oh, ada akomodasinya Ada. juga. Setelah pindah dari Setelah pindah apartemen, apartemen itu rumah sakit. Dipindahlah ke accommodation. Di situ disiapkan semua, dalam satu ruangan itu ada 3 kamar. Oke. Ada 3 kamar, dalam satu kamar itu per 3 orang. Nah, semuanya itu bed, lemari, kulkas, sofa, terus tempat masak, semuanya disiapkan dari rumah sakit. Rumah sakit. Iya, Itu rumah sudah di sakit. tempat yang Iya. baru. Tempat yang baru. Disiapkan semua Sampai sekarang. berarti? sampai sekarang. Iya. Itu juga ada akomodasinya berarti dia siapa? Iya, ada. Berarti untuk makan Iya, ini semua saya baru ada. tahu ini untuk AC semuanya di dalam, semuanya serba mewah. maksudnya ini saya baru tahu ternyata untuk makannya disiapkan juga ya per hari, tapi Iya. dalam bentuk Iya. dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang. Dalam bentuk Gitu. uang. Jadi tinggal dari teman-teman kalau memang yang ya bisa disimpan juga berarti ya. Bisa disimpan. Untuk Gitu. dari karena Alhamdulillah ada semua. Jadi kita itu yang kerja ke sana itu orang bilang cuma tahu jaga diri saja. Karena di semua ditanggung. Oke Asni, setelah tadi sudah sampai nih hal pertama yang dilakukan atau dikerja di sana setelah sampai itu, Oke. setelah istirahat Iya. dan lain-lain kan Iya. pasti ada apa dari Pertama rumah sakit. datang di sana kan 3 harinya itu belum masuk, masih pengurusan berkas. Oke. Oke, diurus berkas.
ke adminnya apa semua. Selesai itu diantarlah semua di rumah sakit itu dikelilingi. Maksudnya kita pergi ron-ron begitu, dikasih tahu ini untuk apa, ini perkenalkan lah iya. gitu. Apa ya istilahnya kalau di sini? Iya itu diperkenalkan Semua ruangan-ruangan. Iya, ruangan semua diperkenalkan ini bagian ini begini. Itu diperkenalkan tuh dari bawah sampai atas. Berapa lantai kalau di rumah sakit Kalau Kobar? di rumah sakitnya sekarang itu kita 6 lantai. 6 lantai. Tapi lumayan besar kan rumah Iya, sakitnya. lumayan besar. 6 6 lantai. lantai. Itu berarti semua 6 lantai itu? Iya, terus besarnya ya Allah. Jadi jalan diputar semua. Iya, diputar semua. Ini ruangan ini ruangan ini. Oke, setelah itu? Setelah itu selesai diperkenalkan ruangan-ruangan semuanya, rumah sakit semuanya itu kita dibawa langsung ke tempat kerja, maksudnya kayak tempatnya kita di situ, didinaskan di situ. Oh, gitu. kayak penempatan Kayak di ruangan mana kalau di itu, sini di ya? ruangan itu. Asli dapat di? So pertama waktu itu general surgery. Oh, itu kalau di Indonesia kayak apa ya kalau Kita general surgery? kayak bagian operasi. Oh, bedah. Bedah. Oke. Tapi bagian OPD-nya kayak orang bilang di sini kayak bagian poli. Oh, Gitu. siap. Di polinya Iya, berarti. Di polinya. Penerima pasien Iya, kita. penerima pasien. Di situ kerja di situ, tapi nggak tahu ya polinya Indonesia dengan sana kayaknya beda. Bedanya itu kalau di sana pasien datang konsul bla 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 bla, surat tanda tangan konsul apa tanda tangan bukan konsul konsen untuk tanda tangan tanda Inform tangan consent iya gitu? inform konsen untuk untuk bedah apa semua itu kita. Oh. Itu bukan di ruangan tetap langsung Dari situ. sama kita. Berarti kalau memang butuh penanganan Iya, hari itu juga iya, langsung. Itu Oh. kita yang terima. Siap. Jadi tidak menunggu, Tidak menunggu, berhari-hari tidak lagi. menunggu, tidak. Berarti pada saat dia datang konsul, Pada saat datang kalau konsul, memang butuh operasi bla, 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 langsung. Gitu. Oke. Jadi ditempatkan di situ. Ditempatkan di situ. Sampai sekarang atau sudah pindah? Tidak. Sampai sekarang di situ berapa bulan ya? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan di situ. 3 bulan selesai itu karena di tempat lain ada butuh nurse, tapi dia butuhnya yang senior. Iya. Oh jadi kategorinya Iya, sudah kategori- senior ini ya. jadi senior ya. jadi ada ruangan Iya, yang ada butuh ruangan, perawat jadi senior. perawat Karena kalau di sana senior. katanya untuk bidan diakuinya perawat juga ya Iya, di sana. diakunya perawat. Perawat juga. Gitu. Jadi dimintalah sama dokter baru. Saya mintanya nurse senior yang bisa dan Iya. ditariklah saya di situ. Di ruangan Di ortopedi. ortopedik Luar biasa ortopedi sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi Pengetahuan itu ya orang bilang dari general surgery ke orto. iya, karena bedah baru masuk ke orto ke orto. lagi kan, apalagi Pak Sugi kan di orto Iya. lama karena dia memang spesialis rumah sakit spesialis ortopedi kan kemarin. Jadi ortopedi sudah sekarang. berapa lama? 2 tahunan berarti Iya, 1 tahun. 1 tahun lebih juga? 1 tahun 3 bulan. di orto. Di general surgery. Baru sekarang. yang di orto Dari ini. sekarang ke orto, kalau nggak salah sudah jalan 6. Ini yang di orto sudah di ruangannya? Di ruangannya itu. Ruangan Apa? Ruangan maksudnya kayak tadi masih kayak polinya atau iya, beda? masih kayak polinya. Tapi sudah di orto. Orto. Oke, karena memang butuh Iya, lagi. benar. Gitu. Siap. Karena di sana Kak begini, kalau setiap dokter tuh ada 1 nurse. Oh. Itu, setiap dokter ada 1 nurse. Terus dokternya di sana itu ada 20 orang. Jadi dalam 20 orang itu ada nurse-nya masing-masing. Oke. Gitu. Jadi mitra dari dokter Iya, satu perawat satu dokter. perawat. Untuk Gitu. Iya. Karena dia butuh kan dokter tuh hanya bagian kayak orang bilang kalau ada pasien dia bicara, konsul bla 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 gitu. Kita semua yang pegang. selebihnya Aksesnya itu kita. ke perawat. Perawatannya itu. Oke. Mau bikin apa semua yang di order. Iya, itu makanan di sana kan serba Iya, pakai serba komputer, aplikasi komputer kan kalau untuk Mm-mm. order dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi lebih mudah lah, Lebih mudah, tidak iya. ada bawa-bawa berkas-berkas Tidak. kan. Tinggal dilihat di komputer bla bla kasih masuk kalau bilang di sini kayak KTP, di sana Ikoma. Oh, Ikoma. Gitu. Bawa Ikoma. ID-nya nanti mereka ya, iya, gitu. ID. Gitu. Oke, asli ini menarik ini teman-teman ya. Jadi Tapi juga ya, ternyata kalau kerja di sana kita tidak setengah mati. oh, siap.
Maksudnya bagaimana ini? Tidak susah, tidak tengah matinya itu. Tidak berpikir, tidak susah di tangan, tidak suka di pikiran, tidak gitu. Karena cuma panggil pasien, ada yang di order, udah bagi-bagi. Oh, dipermudah ya. Cuma Jadi begitu doang. Jadi termaksud orang bilang tidak termaksud susah. Oke. Panggil pasien, Oke. order. Ini selesai. kan Asni bilang tidak susah karena yang sudah kerja kurang lebih 3 tahun ya. Jadi mungkin ya. dalam satu hari itu kira-kira berapa banyak pasien yang bisa dilayani kalau dalam satu shift? Dalam satu shift, kalau untuk dokterku sendiri ya, itu ada 30 orang. Satu hari? Satu shift atau? Satu shift. Itu dari kalau dokterku, saya pegangnya kalau kita di sana kerjanya 8 jam Kak. 8 jam juga 8 satu jam. shift? Jadi 8 jamnya itu saya pegang dokter sendiri. Dokterku itu yang ku pegang. Oh. Jadi dalam dalam 8 jam itu biasa ada 35 pasien dalam satu dokter. 35 pasien. 35. Ada yang dokter lain itu ada yang saya tahu ya. Ada biasa sampai 40. 45. Cuma karena itu sih maksudnya sebanyak-banyaknya pasien tapi karena sistem yang dimudahkan dan teman-teman perawat juga jadi gampang untuk mengakses segalanya. Jadi enak juga tidak banyak yang dilakukan atau tidak banyak yang memakan waktu, menyita waktu. Sehingga satu hari mau 30 40 pasien ya kita yang sendiri kan. Iya, betul. Masing-masing. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Gitu. Oke Asni, waktu ini kita sudah masuk ke dalam sananya, tapi saya mau tahu ada tidak kultur shock awal-awal di sana? Kayaknya saya tidak bisa ini, kayaknya saya tidak bisa, takut atau beda kayaknya budayanya. Apalagi waktu itu namanya awal-awal kan secara bahasa belum terlalu bagus dan lain-lain. So pertama saya pergi Kak. Iya. Orang bilang bahasaku ini, orang bilang ancur. Iya. Orang bilang betul-betul masih Ya kalau dari 100% berapa persen kira-kira? 20, 30, 50? 20%. Betul-betul susah sekali berbahasa. Sampai di sana, karena tidak tahu bahasa kan, sering menangis. Gara-gara tidak tahu bahasa. Itu. Tahu tapi untuk mengungkapkannya itu susah Kak. Maksudnya didengar tahu apa yang dia bilang. Didengar tahu tapi mengungkapnya itu susah. Itu. Pertama itu. Rasa-rasanya di sana itu menangis. Tapi nggak mau pengen pulang. Oh. Karena apa ya? Karena rasanya takut. Tapi mencoba untuk bisa. Jadi belajar terus. Terus. Jadi, itu kurang lebih berapa lama Asni merasakan? Jadi kan saya itu? pertama di sana karena saya tahu, maksudnya saya bisa feeling kan orang yang bisa kasih belajar. Iya. Saya ikut orang Filipina. Orang Filipina. Iya, saya ikut Filipina. Karena orang juga pintar bahasa, saya ikut mereka, ikut terus sampai saya bisa belajar terus. Saya ikut orang Filipina, saya belajar semua tentang hal di sana, mulai dari sistem untuk pasien, untuk dokter, gitu. Belajar sama mereka. Iya, mereka. Karena mungkin dia juga lebih senior ya di situ. Iya, lebih senior, iya, begitu. Jadi secara bahasa pun dia sudah Indonesia lah. Orang bilang sudah bisa. Itu saya pertama pergi itu saya ikut orang Filipina, saya belajar. Yang pertama saya belajar, saya tidak terlalu ini sistem, tapi bahasa. Oke. Bahasa yang saya perkuat. Bahasa dulu karena kalau sudah bahasa kan sistem bisa dipelajari. Gitu. Motivasi belajar bahasa Inggris pertama. Belajar bahasa Inggris. Sampai belajar bahasa Inggrisnya itu tidak yang orang bilang yang bikin susah itu Kak. Saya cuma belajar kosakata. Oke. Kosakata terus berarti. Kosakatanya itu Dan bahasa Inggris juga ini kan kalau untuk yang bahasa medis istilahnya kan agak beda-beda juga. Itu. Kosakata saya perdalam. Setelah saya sudah tahu kosakata, belajar bicara. Oke, saya belajar bicara. Itu saya belajar bicara sama orang sekitar saja. Tim. Akhirnya lama-lama terbiasa. Saya bisa bicara dengan timnya saya. Belajar bahasa dengan pasien. Oke. Kalau di sana dalam satu shift itu tim memang cuma berdua berarti saja dengan dokter atau
bagaimana? Kadang biasa shiftnya itu kan tidak semua dokter masuk. Ada kadang cuman 3 dalam pagi itu kan biasa cuman 3 orang. Jadi yang malam itu banyak. Oh, malam yang lebih banyak. Malam. Oke. Kalau di sana jam kerja bagaimana sih? Itu jam kerjanya Kak kita Dari jam kalau shift pagi dari jam berapa? Ya, kalau yang OPD nih, kalau OPD-nya itu dia dari jam 9 9 pagi. Iya, jam 9 pagi. Itu. Sampai jam 9 pagi itu sampai jam 5 sore. 5 sore. Itu baru shift untuk kalau yang shift malam dari jam 2 sampai jam 10 malam. Ah, itu yang dari antara itu shift apa namanya? Yang dari jam 6 sore itu atau enggak ada? Tidak ada. Oh, jadi cuma 2 shift. Cuma 2 shift. Itu. Terus apa ya? Kalau dulu ya, masih pertama saya kerja di sana, kalau ada kelebihan kerjanya saya itu saya dapat tip dari rumah sakit. Oh, lembur istilahnya. Lembur, iya istilahnya. Lembur. Itu. Dalam 1 bulan itu dikalkulasi berapa lemburku, saya dapat uang. Dapat dari situ. Iya, dari habis. Karena biasa ada saja kan Iya, ada kelebihan saja, jam kerja. Berarti memang di sana misalnya masih ada pasien ini yang belum selesai. Jadi lewat dari jam pulang itu sudah terhitung lembur. Itu. Terhitung dia. Okay. Orang bilang kerja di sana uang. Apa-apa uang, Kak. Apa-apa uang. Saya kerja di sana. Kalau saya punya lembur, saya dibayar dari rumah sakit. Terus kalau saya punya pasien, kalau untuk perawatan apa segala itu bukan dari rumah sakit tapi dari pasien. Oh, ada juga ada. Dapat saya. Oh, ya. Itu saya biasa dalam 1 hari itu biasa dapat 500 SAR sana ya. Iya. Kalau di Indo dia 1 juta. 1 juta. Kebanyakan di sana itu pasiennya dari memang warlock, warga lokal dari Arab Saudi atau juga ada juga yang dari luar Saudi? Ada yang dari luar Saudi, banyak sekali Kak. Berarti kalau yang dari Saudi pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Itu kalau sekarang ya sudah modern, jadi sudah pintar bahasa orang bahasa Inggris. Oh, biar masyarakat Arab juga bisa orang bahasa Arab Inggris. bisa bahasa Inggris. Tapi kalau orang-orang tua dulu kan, itu belum bisa orang masih tetap bahasa Arab. Orang tulen sekali bahasa Saudinya, mentok sekali. Jadi kalau dapat pasien-pasien begitu, bagaimana solusinya? Kalau dapat pasien begitu, kadang ya, kayak ibunya kan, boleh ya kayak saya bilang kalau bahasa Arabnya ini. Ta'ali Umi, can you come with me? Go is the people Saudi. Oh, oke. Okay. Bilang bisa kau ikut dengan saya. Pergi ke seseorang orang Saudi. Ada saya temannya kau di sana, kayak begitu. Udah, jadi ku bilang sama temanku yang orang Saudi, can you help me? Untuk buat jadi translatornya. Translatornya, because it's the patient didn't know about the bahasa Inggrisnya begitu kan. Nah, sudahlah diterjemahkan sama dia. Dia bilang lagi saya begini-begini. Oke. Kadang gitu. Tapi mereka mau juga ya? Kadang mereka mau juga. Oke. Selain orang Saudi yang banyak juga didapat biasa pasien dari negara mana? Orang Pakistan, India, terus orang Cina, orang Korea. Banyak juga. Ada juga Cina ya? Ada. Korea. Itu biasa mereka wisata atau bagaimana? Kalau yang saya tanya Kak, kalian kerja di Saudi itu bagian apa? Dia kayak perusahaan begitu. Oh, orang kerja juga? Iya. Oh. Perusahaan begitu. Jadi dari Korea pun ada yang kerja di sana ya? Ada. Kita orang Indonesia suka mau pergi Korea, orang Korea pergi Saudi. Sudah banyak. Banyak juga ya. Oke Asni, jadi kurang lebih sudah ada 2 tahun lebih berarti ya? 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan. Di sana itu setiap tahun itu ada cuti yang bisa pulang ke Indo atau per 2 tahun baru bisa? Atau bagaimana? Kalau OPD dia itu bukan OPD. Kalau D3 diploma itu dia per 2 tahun. Baru bisa pulang? Iya, baru bisa pulang. Oh, kalau S1 beda? S1-nya per 1 tahun. Pantasan, oke. Pantasan ada alumninya kita juga. Sudah bisa balik 1 tahun, kan ada juga yang begitu. Mungkin dia nurse. Iya, nurse. Oh, kalau D3 begitu. D3 diploma itu dia per 2 tahun. Aturannya seperti itu per 2 tahun. Aturannya seperti itu. Lamanya itu kalau dalam 1 tahunnya itu kita dikasih cuti 1 bulan.
lebih, ada juga sampai 2 bulan, batasnya itu 2 bulan. Tergantung dari kamu. Tergantung dari kita. Jadi kalau misalnya masih ada sisanya Ada bisa nanti sisanya, diambil Iya, waktu bisa di sana. diambil, bisa kau ambil untuk umroh, haji, bisa Oke. kau ambil di situ. Ya seperti itu ya. Asni selama di Saudi ketemu, ada juga ketemu dengan orang Indonesia juga. Iya. Di ada. dalam satu shiftnya atau Iya, dalam ada satu juga. shift ada. Ada juga orang Ada Indonesia. juga. Berarti lumayan banyak ya Iya, pekerja lumayan banyak Indonesia di sekarang sana, di orang Indonesia. kesehatan. Alasan mereka pergi sama juga dengan Sama Asni. juga ekonomi. Sama Gitu. juga, rata-rata sama ya. Rata-rata semua begitu. Sudah masuk 2 tahun lebih nih karena sudah perpanjang kontrak kedua. Nah, ada tidak peningkatan gaji yang Asni dapat selama di sana? Alhamdulillah ada. 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 Dia per 1 tahun itu Kak ada kenaikan gaji. Per 1 tahun? 1 tahun ada. Oke. Itu. Jadi sekarang sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun lebih. Sudah 15 juta. Sudah 15 juta? Iya. Yang didapat Asni. Itu kalau ini maaf ya Asni, Iya. maksudnya saya tanya-tanya. Iya. Sebenarnya privasi kan Iya, untuk masalah pendapatan, tapi penting juga untuk mungkin teman-teman alumni yang Iya. ada keinginan untuk mau kerja ke luar negeri, mungkin Asni bisa spill seperti ini untuk bisa menggugah hatinya mereka. Kayaknya saya mau juga. Berarti sekarang sudah 15 juta Asni. Iya. Kalau dihitung ini Kak, Iya. kalau pendapatan dari rumah sakit kan kitanya dapatnya kan 12 Gaji pokoknya. atau 13, iya gaji pokoknya ini. Oke. Kalau kita tambah lagi dari dokter, dari pasien itu adat dapatnya 16 juta. Di luar uang makan. Di luar uang makan. Uang makan itu dalam 1 bulan 1 dapat bulan berapa? itu 300 SAR. 300 SAR. Itu kurang lebih berarti sekitaran berapa? Indonesia sekitaran 600-700. 700 ribu. Iya. Dalam 1 bulan itu Iya. dikasih untuk uang Itu. makannya. Itu Berarti populasinya kalau yang semua. tadi dari pasien itu kayak tip-tip berarti ya? Tip-tipnya, iya, dari tip-tip dari pasien. Bisa kayak ucapan terima Iya, kasihnya terima kasih mereka. juga kadang dari dokter kan mungkin dia pikirkan kita sudah sama-sama dengan dia kan, maksudnya Iya. kerja satu tim toh, itu kadang dikasih dari dokter. Kalau biasa reward dari rumah sakit Itu Ada kita yang bisa kita dapat juga. pernah Asni dapat? Dapat di dalam 1 bulan, dia 1 bulannya itu kita dapat. Insentifnya itu kita dapat. Oh, ada juga insentifnya. Tergantung dari banyaknya pasien berapa, kadang kita dapatnya itu kalau dalam 6 bulan itu dapatnya, iya 6 bulan berapa? Kalau 1 bulannya tidak sampai berapa ya? Kalau yang lalu saya dapat berapa? 6 bulan itu 3.000. 3.000 real. Iya 3.000 SAR. SAR, Kalau SAR. di Indonesia kan itu di Indonesia kan 8 juta. 8 jutaan Iya. dapat. Berarti dikalkulasikan Iya, semua. Di luar juga tadi kalau ada Di luar lembur, gaji itu. di luar gaji. Berarti kurang lebih begitu Iya sebenarnya. kurang lebihnya begitu. Luar biasa. Luar biasa kan, Kak? Jadi makanya kayaknya dari muka-mukanya Asni ini sudah senang di sana. Iya alhamdulillah Kak, karena apa? Sesuai gaji, kerjanya juga kita tidak capek, pendapatannya kita juga lumayan besar. Itu belum dari gaji rumah sakit, belum dari tip Oke. dari pasien, dari dokter. Alhamdulillah makanya betah. Oke. Sobat tanya Asni, pernah tidak kayak malam duduk, "Ih, kayaknya saya tidak bisa juga selamanya di sini. Kayaknya saya Iya. mungkin ada waktunya saya akan pulang ke Indonesia untuk mungkin kerja atau membangun bisnis di Indonesia atau bagaimana. Ada tidak pernah terpikir untuk begitu Asni? Sudah terpikir dari sebelum pergi Kak. Oh sudah terpikir. Iya sudah terpikir. Berarti dari sebelum Iya. dari. Sudah Oke. terpikir. Jadi begini kayak itu pertama awal kerja juga karena ingin bantu orang tua. Oke. Nah, itu salah satunya bantu orang tua, keuangannya orang tua. Jadi setiap setiap bulan itu selalu kirimnya ke orang tua. Oh, kirim begitu. ke orang tua. Orang tua. Kasih ide lah sama bapak. Kamu mau bangun rumah untuk aksesmu toh. Atau di Palu, kau bangun supaya ada akses di Palu kan. Iya. Nah, berpikir oh iya bagus juga kan. Nah, dari situ sudah mulai ini. Sekarang sudah bikin rumah Di mana? di Mamboro. Oh, bangun rumah di Mamboro. Iya, di Jadi cari Mamboro. tanah. Ya, tanah itu tanah dibeli dari mama. Oh, sudah ada memang. Ada memang. Jadi tinggal mau Tinggal dibangun. bangun.
Jadi sudah sementara iya, dibangun rumah. Sudah tinggal atapnya lagi. Oke, luar biasa ya. Tinggal atapnya. Kalau di kampung, Di kampung insya Allah kalau sudah, ya ini baru planning nih kan. iya. Kalau sudah selesai rumah, insya Allah orang tua Oke. umroh. Oh, berangkat umroh. Tidak susah untuk orang-orang yang kerja di Saudi Iya, ya kalau orang. Tidak susah kan, gitu. Oke. Selama di Saudi kerja itu pernah tidak aslinya dimarah? Kalau Dapat marah dari atasan. mungkin atasan atau di sana ada tidak kayak ketua tim kah Ada. atau kepala ruangannya? Ada kepala ruangan begitu. Pernah tidak dapat marah karena Itu kesalahan atau di apa? sana begini Kak, dorang bukan marahnya karena apa? Maksudnya supaya kita bisa berani. Oke, jadi lebih ke motivasi mungkin ya? Motivasi. Jadi kadang kalau kayak kita yang takut, ragu, kan ya itu keterusan kan nanti. Iya. Jadi biasa kepala ruangan begitu kasih maksudnya dimarah itu bukan dimarah tapi dibentak. Oke. Dibentaknya itu dibentak. Kau harus bisa. Gitu. Pokoknya intinya kalau kayak kata-kata pedis lah orang bilang. Tapi memang harus gitu. itu ya supaya Dibentak. membangun juga mental iya, kayaknya. mental itu dibentak ya. Maksudnya tidak juga sering-sering dimarah sih, tidak. Kalau macam kita takut atau apa, kadang biasa kan orang, kenapa kau harus takut? Kau kan kerja di sini. Oke. Kalau kau udah kerja di sini artinya kau harus bisa. Oke. Gitu. Jadi Kau harus bisa. lebih ditekankan Iya, seperti ditekankan. itu. Kau harus bisa di sini. Tapi memang kalau di sana itu kan disiplin waktunya tinggi. Iya, disiplin sekali Kak. Disiplin sekali. Disiplin sekali. Misalnya kamu kalau datang shift pagi yang jam 9 itu harus datang jam berapa? Kalau shift jam 9 itu kita jam 8 sudah siap-siap karena ada bus, ada transportasi. Oh, jadi misalnya tempatnya kamu biar pindah pun tetap dijemput Dijemput itu. dari bis rumah sakit. Iya, bis dari rumah sakit. Jadi jam 9 dinas, jam 8.30 sudah di bawah. Maksudnya sudah di depan bis. Oke, dijemput. Itu Berapa jauh kalau tempat 20 tinggal yang baru? 20 menit. Iya, 20 menit. Lumayan agak jauh berarti ya. Makanya memang harus Iya, setengah jam sebelum itu harus sebelum ada. itu. Absennya kalau di sana ada juga. Absennya Absen ada. gimana? Absennya bukan kayak kita di sini manual ya, tidak. Ya. Dia kayak aplikasi. Oh, pakai aplikasi. Jadi kenapa mungkin pemikiran kok Kak, kenapa dibikin aplikasi tidak kayak pinjer apa begitu? Mungkin karena terlalu modern ya, mungkin orang. Oh, jadi pakai aplikasi juga absennya. Jadi ditahu di situ kayak pakai aplikasinya ditahu ada berapa dalam 1 tahun itu ada berapa liburku. Oh, Gitu. Ada kayak khusus memang dalam 1 tahun itu 2 bulannya itu ada liburnya memang. Begitu. Ada Jadi rekapannya di situ ya. Ada rekapannya di situ. Misalnya kalau jam kemarin ini sudah ambil misalnya ambil jadi dilihat. misalnya kemarin ini kau ambil berapa hari? 30 hari. 30 ini? Iya, yang kalau Kalau libur yang ini. ini saya ambil 30 hari 1 bulan 1 minggu. 1 bulan 1 minggu. One Berarti month, 1 week. langsung dikurangi nanti dari Iya, aplikasi iya, itu. dari Jadi aplikasi tinggal itu. berapa Iya, sisanya? berapa lagi, gitu. Siap. Jadi agak modern lah juga Iya, ya untuk modern. Semua di sana serba sistem Kak. serba sistem. Serba sistem. Kayak mau rujuk pasien Iya. dari poli mau ke emergensi itu harus pakai sistem. Begitu. Oke, selama di Saudi sudah pernah jalan-jalan seputar Iyalah. satu Saudi atau pindah di kota-kota lain selain pergi umroh dan lain-lain itu kan Pergi umroh itu biasa ke Riyadh. ke Riyadh. Ke Riyadh. Karena di sana ibu kotanya Riyadh. Oh, ibu kotanya Gitu. Riyadh. Ibu kotanya Riyadh. Oh, Di Riyadh itu siap. semua banyak kayak gurun-gurun pasir. Itu ada semua di situ. Di Riyadh lah Di lebih. Riyadh. Kalau Kobar ini lebih ke apa kotanya? Dia kayak kabupaten. Kabupaten. Tapi kabupatennya kayak kota. Dia maksudnya spesifik apa di situ? Spesifik. Kayak kan Saya dekat- misalnya kan ada wilayah yang kayak lebih ke industri ininya di kota ini, kalau yang kayak kayak semuanya perbankannya di kota ini gitu ya. kayaknya sama. Kak. Sama-sama Iya, saja sama begitu ya. saja. Cuman kalau di Kobar dekat pantai. Oke. Kalau dari itu kamu ke ke Riyadh itu ibu kotanya berapa lama perjalanan? 5 jam. Ada juga pesawat berarti Ada tapi kan? pesawat. Ada. Tidak sampai 1 jam kalau dari
naik pesawat kalau nggak salah ya. Oke. Karena belum pernah juga naik pesawat. Kadang saya pergi kalau ke Riyadh itu sendiri cuma naik kereta. Oke. Gitu. Jadi kemarin sempat lebaran di sini berarti ya di Iya, Indonesia sini. Memang sudah diplanningkan Sudah untuk diplaningkan untuk mau lebaran di sini. tahun ini. lebaran di Indonesia. Dan kalau tidak salah kemarin saya sempat lihat postingannya Asni posting tiket. Iya. Itu kemarin baliknya berarti naik pesawat apa? Etihad. Etihad. Ya. Ah, Karena dari rumah sakit itu kerjasamanya kalau bukan pesawat Etihad itu pesawat Qatar. Oh, Qatar Airways. Itu dua itu. Tapi lebih kebanyakan Etihad kita. Etihad. Jadi kemarin naik Etihad. Etihad. Langsung dari Riyadh Jakarta. Pertama dari Kobar ke Dammam. Itu mau pergi ke airportnya. Itu sekitaran 2 jam. 2 Dari jam. Kobar ke airportnya itu, ke bandaranya. Iya. Gitu. Terus dari Dammam itu ke Abu Dhabi. Oh, iya, Abu Dhabi transit. sekitaran transit 3 jam. Gitu. Dari Abu Dhabi ke Jakarta kalau nggak salah 12 jam. 12 jam berarti kurang lebih Gitu. Ya. 14 jam begitu ya. Iya. Dengan transit. Oke. Asli di sana dalam 1 minggu itu ada tidak liburnya? Ada Kak, itu begini ya. Kita itu dikasih libur asal ada itu. Karena kita kerja terus dalam 1 tahun kita ada libur, ada cuti orang bilang. Ada cuti. Jadi kalau sudah banyak itu apa namanya? Aku lupa namanya itu. Jadi kalau dalam 1 bulan itu kau minta libur bisa. Maksudnya begini, kalau kayak di Indonesia kan Senin sampai Jumat atau Iya. Senin sampai Sabtu, Nah, iya. Ahadnya itu libur. Iya, libur. Di sana ada tidak begitu? Ada. Ada juga. Itu liburnya kita hari Jumat. Oh, liburnya Jumat di sana. Jumat. Oke. Kalau misalnya libur begitu, apa aktivitasnya Asdi? Misalnya Paling karena sibuk kerja tuh paling tidur di rumah. istirahat ya. Istirahat. Tidak ada kayak macam Tidak ada. kayak jalan-jalan kemana. Kurang. Lebih Libur, ke ambil istirahat. libur. Kecuali saya ambil libur 1 minggu begitu mungkin mau kemana gitu. Oh, kecuali ambil libur 1 libur minggu. 1 hari di rumah. Mending istirahat. Mm-mm. Untuk makanan, nah ini makanan bagaimana di sana? Masak sendiri atau beli atau ada juga yang restoran Indo atau warung Indonesia di sana? Kebanyakan masak Kak. Kebanyakan masak sendiri ya. Masak sendiri. Tapi bahan-bahan ada juga Ada bahan-bahan Indonesia. bahan-bahan, tapi kalau untuk bahannya seperti ada di Indonesia semua nggak ada. Oh, Tidak ada semuanya. Jadi kebanyakan masak. Jadi sesuai selera dan jadi masak masak sendiri. sendiri. Karena kalau mau makan makanan Saudi tidak cocok, tidak sama kayak makanan Indonesia. Tidak masuk diri. Ya. Itu. Kalau biasa kan Asni bilang sering masak sendiri. Biasa masak apa yang paling sering? Ya tumis kangkung, kayak kuah asam, begitu Kak. Beli Goreng ikan, disaus. Oke. Gitu. Jadi ya Makanan masakan ini Indo, Iya, karena makanan memang Indo. itu yang masuk di Makan lidah. Ya. Itu. Jadi ya. Kalau makan-makan di luar biasa juga. Iya, biasa makan di luar, biasa pergi ke Bakala Indo. Oh. Kalau Bakala itu kayak toko. Gitu Bakala. Jadi Bakala Indo gitu. Biasa makan di restoran. Selama di sana nanti pernah tidak ada kayak undangan dari kedutaan atau apa dari Indonesia Belum ada. untuk kayak misalnya ada kegiatan-kegiatan Oh, ada. untuk Tapi di Riyadh. dengan Indonesia. Oh, di Riyadh ya, karena Iya, kotanya. di ibu kotanya. Oh. Sering teman, tapi saya tidak pergi. Oh, pernah juga diinfokan berarti Iya, ya infokan. bahwa ada Ada kayak ini. kan biasa mungkin ada kunjungan menteri. Iya. Kan biasa orang mau juga untuk ada. lihat oh ini tenaga kerjanya kita yang ada di Saudi. Oh, pernah juga ada ya. Pernah ada. Itu. Tapi memang karena jauh. Iya, karena jauh. Sering dikunjung kedutaan kita. Karena mau dilihat bagaimana perkembangan anak-anak di sana kerja. Iya. Gitu. Apalagi ini kan tidak kayak yang biasa-biasa kan dulu Iya. bilang ini ilegal dan apa semua. Mereka ini tidak. dilindungi oleh Dilindungi. Kalau sekarang sudah ada kementeriannya sendiri, Iya. Perlindungan Ketenaga Kerja Migran Indonesia. Iya, ada. Kebetulan menterinya orang Sulawesi Tengah. Iya. Iya, baru tahu Baru berarti. tahu, Kak? Orang Sulawesi Tengah. Kalau tidak salah dari Pantai Barat, orang Pantai Barat di Ogoamas kalau tidak salah. Bisa nanti searching. Iya, iya Kak. Menteri, kalau dulu kan masih gabung Menteri Ketenagakerjaan dan
Masih gabung, orang bilang belum. Sekarang sudah ada memang BP2MI sendiri. Kementerian Perlindungan Ketenagaan Kerja Migran Indonesia. Masya Allah. Jadi sudah ada menterinya sendiri. Dan kebetulan orang Sulawesi Tengah. Masya Menteri Allah. pertama dari Sulawesi Tengah itu. Masya Jadi Allah. nanti bisa di-searching. Iya. Bagus. Udah ada perkembangan di Indonesia. Siap. Tapi Oke. untuk gaji ya belum. Alhamdulillah. Oke, jadi mungkin sebelum kita tutup atau kita selesai untuk bincang-bincang ini Asni, ada tidak motivasi untuk teman-teman atau alumni atau calon alumni ini kan mau dekat, ada lagi ada adik-adik tingkat yang mau selesai tahun ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan bisa disampaikan supaya mau juga atau ajakan untuk mereka bisa gabung dengan Asni sama-sama kerja di luar negeri sehingga termotivasi lah mereka untuk mau kerja. Kalau kalian masih muda, masih punya tenaga, kita orang Indonesia punya skill. Ya. Skillnya kita itu orang bilang di luar memang betul bagus. Jadi kalau mau gabung atau ingin kerja, gajinya sesuai dengan hasil kuliah, bagaimana pengeluaran di kuliah, mending kerjanya di luar negeri. Jadi di luar negeri itu sudah banyak pembukaan di luar negeri kan. Itu bukan cuma ART atau IRT, tidak kan. Sekarang di tenaga medis sekarang sudah banyak. Jadi kalau mau gabung silakan masuk hubungi Widya Nusantara Palu. Di sini ada dosennya. Siap. Yang jadi gabung. Untuk teman-teman, jadi kita di kemahasiswaan sebenarnya itu membuka selebar-lebarnya untuk teman-teman alumni ataupun mahasiswa ataupun yang akan lulus yang mau kerja ke luar negeri. Kita siap untuk fasilitasi mulai dari kursus bahasanya sampai pemberangkatan. Kalau untuk yang lain-lainnya kurang lebih tadi sudah sangat dijelaskan secara rinci oleh Asni, bahkan di-spill juga dengan berapa biaya pengeluaran yang harus dia keluarkan untuk berangkat sampai dari persiapan sampai berangkat dan bahkan gajinya pun dia sudah bilang sekarang sudah ada di kisaran 15 jutaan yang dia dapat per bulan, luar biasa. Jadi sebelum itu tuh Mas nih, kemarin waktu pulang lebaran di kampung bagaimana respon dari masyarakat? Iya kaget. Bilang sudah pulang tapi masih mau balik. Iya masih mau balik. Kadang ditanya berapa gaji di sana. Ya aku bilang 15 juta, Masya Allah. Jadi kebanggaan orang tua juga kan. Maksudnya senang juga orang tua kan sudah bisa bantu-bantu. Saling membantu lah. Alhamdulillah. Oke, Asni. Jadi itu sangat menginspirasi ya untuk. Apalagi banyak ya masyarakat. alumni sini. Banyak. Kasih gabung lah. Siap, nanti memang akan ada mungkin nanti juga sesi 2-nya dengan salah satu alumni juga yang di Saudi, mungkin dari banyak kok motivasi. Dari sudut pandang yang lain karena dia juga kerja di kota yang lain, jadi nanti juga akan ada sesi untuk itu. Jadi terima kasih Asni, semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Apalagi ini sudah persiapan mau pulang ya, lagi ke Saudi. Pulang kontrak kedua. Lanjut kalau boleh mungkin kontrak ketiga nanti ya. Insya Allah. Karena sudah nyaman mungkin di sana. Kerja di sana. Sudah nyaman. Iya, sekali lagi terima kasih Asni sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari kampung, dari Pantai Timur lah. Pantai Timur, 5 jam perjalanan kemari. Datang untuk berbagi informasi dengan teman-teman. Karena saya sudah rasa juga bagaimana perkembangan kerja di sana dengan gaji yang besar. Saya pengen adik-adik semuanya ikut gabung kerja di Saudi. Bukan cuma adik-adik, yang honor pun yang sudah lama bisa diterima, insya Allah. Siap. Jadi ini salah satu anak muda dari Kabupaten Parigi Motong ini ya. Iya. Dari Parigi Motong yang berkarya di Saudi. Semoga ada juga jejak-jejak apalagi alumni kita yang mau kerja di sana. Baik, mungkin terima kasih Asni sudah menyempatkan waktunya. Oke teman-teman masyarakat UN, sampai ketemu lagi di podcast Win Talks selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.